Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Atep Ruhiyat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu tentang komputer aplikasi bisnis. Yang dimana saya sudah membuat sebuah modul. Di sini sudah bisa dikatakan lengkap karena modul ini bisa digunakan satu semester, yaitu modul praktikum. Nah, di sini saya membuat sebuah studi kasus yaitu tentang aplikasi penjualan barang, sehingga nanti diharapkan mahasiswa dengan melakukan praktikum komputer aplikasi bisnis tentang kasus ini dapat kedepannya membuat sebuah aplikasi penjualan barang yang nantinya aplikasi ini bisa digunakan di dunia bisnis, itu bisa dipakai. Nah, di sini sudah lengkap, modulnya sudah saya buat secara lengkap. Ya, yang pertama di sini ada modul pertama, yaitu tentang menganalisis kasus penjualan barang. Ya, dan nanti di sini ada pembahasannya. Kemudian untuk modul yang kedua, yaitu membuat folder dan membuat project. Nah, kenapa saya bilang lengkap? Karena modul ini sudah bisa dikatakan modul tutorial, sehingga rekan-rekan ketika melihat modul ini bisa langsung mempraktekkan. Ya, karena di sini sudah jelas langkah-langkahnya dari mulai membuat folder dan membuat project pun sudah ada di sini. Itu untuk modul 2. Untuk modul selanjutnya, modul ketiga, ini tentang dibahas tentang membuat tabel. Ya, nah nanti dalam modul ini step by stepnya sudah ada. Jadi jangan sampai misalkan belajarnya itu diacak gitu, tidak bisa. Jadi harus berurutan, modul pertama dulu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini modul ketiga, membuat tabel. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, tinggal diikuti saja. Dan yang selanjutnya adalah modul keempat, yaitu membuat relationship. Jadi ketika sudah membuat tabel, nah setelah itu kita buat relationship-nya. Oke, ini modul keempat. Nanti untuk tahapan demi tahapannya, nanti saya akan buat video tutorialnya. Dan untuk modul yang kelima, yaitu tentang membuat form objek dan pengguna. Ya, itu membuat form objek dan pengguna. Maksudnya setelah membuat relationship, baru membuat form terlebih dahulu itu ya. Ini sengaja dikelompok-kelompokkan biar mempermudah pemahaman. Ya, ini untuk membuat form, ada di sini lengkap ya langkah-langkahnya. Nah, untuk selanjutnya itu modul ke-6, yaitu membuat query transaksi. Nah, di sini pun sudah ada. Setelah membuat tabel, bila perlu kita harus membuatkan query untuk validasinya. Nah, ini sudah ada. Dan di sini kebetulan contohnya itu membuat query transaksi. Jadi untuk menggabungkan beberapa tabel. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya, nanti tinggal diikuti saja. Dan untuk selanjutnya itu modul ke-7, yaitu membuat form transaksi. Ya, nah di sini sudah jelas ada form yang dibuat khusus gitu, yaitu form transaksi yang berbeda dengan form-form input yang lainnya. Ya, di sini sudah dibuat modul khusus untuk membuat form tersebut. Ya, yang nantinya nanti di sini ada subformnya gitu ya. Nah, sudah ada. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Kalau kita zoom, nah seperti kasir seperti ini ya. Tuh. Dan untuk selanjutnya yaitu modul ke-8, yaitu membuat rumus pada form transaksi. Nah, sehingga nanti kenapa kita harus membuat suatu aplikasi itu untuk apa? Untuk mempermudah dalam menghitung. Nah, nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat rumus pada form transaksi. Ya, nanti ada rumus-rumusnya yang harus dicoba, dibuat, diikuti. Nah, nanti rekan-rekan bisa membuat suatu aplikasi seperti ini ya, form penjualan untuk formnya. Misalkan ada yang beli ya, kemudian dia itu beli beberapa barang, dan di sini akan ada subtotalnya atau total bayarnya berapa. Nanti kebetulan di sini belum divalidasi, nanti kita validasi misalkan menggunakan format rupiah ya. Baik, setelah ini nanti akan masuk ke modul 9, yaitu membuat rumus pada query transaksi. Nah, ini pun sama ya, karena kalau kita belum menggunakan rumus, nanti di totalnya itu masih kosong di sini ya. Jadi kita harus membuat rumusnya.
Nah, nanti ada rumusnya seperti ini ya, nanti dibuat sehingga nanti ketika kita membuat laporan penjualan itu sudah ada nominalnya atau total bayarnya. Dan di sini akan muncul modul 10. Nanti modul 10 itu membahas tentang bagaimana cara membuat report objek, pengguna dan transaksi. Ya, berdasarkan hasil analisis yaitu objek, pengguna dan transaksi. Nanti di sini di modul 10 ini akan dibahas tentang pembuatan outputnya. Gitu. Outputnya, nah yang nantinya mungkin output ini bisa di print jika membutuhkan. Ya. Nah ini sudah lengkap ya, tinggal diikuti saja. Nah jika ini sudah selesai, maka nanti akan masuk ke modul 11, itu membuat kwitansi. Nah di modul 11 ini cukup panjang, jadi cukup, maksudnya apa ya, cukup panjang tahapan-tahapannya, sehingga di sini tahapan itu harus benar-benar diikuti gitu, tiap step by stepnya. Ya, diikuti saja. Tuh lihat di sini sudah dikasih tanda yang harus diperhatikan. Nah, nanti hasil akhir dari modul 11 itu adalah ya bentuk kwitansi. Kalau misalkan ada yang beli kan, nah misalkan mau dibuat kwitansinya. Nah, di modul ini dibahas. Tuh ya, cukup panjang tahapan-tahapannya, bahkan nanti ada rumus-rumusnya juga di sini. Ya, dikolaborasikan dengan form penjualan. Nah, ini hasil atau output dari pembuatan kwitansinya seperti ini nih. Nah, yang beli ya. Kemudian di sini ada nama barangnya, barang-barang yang dibeli, kemudian ada subtotalnya. Nah, seperti itu. Dan tim bisa dikembangkan ya untuk tampilan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di modul 12 masuk ke dalam modul terakhir, membuat menu utama. Ya, dan di sini di bahasan modul 12 ini rekan-rekan dituntut untuk bisa membuat menu utama sebagai template utama, maksudnya tidak usah melihat struktur tabelnya, reportnya gitu ya. Nah nanti di sini kita mau tinggal membuat menu utamanya, sehingga nanti menu utama ini kita bisa panggil, diklik gitu ya nama-namanya, sehingga form-formnya itu atau report-reportnya itu akan muncul. Ini ya, nah ini menu utama aplikasi penjualan, ada form ikut barang dan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan dengan memahami modul ini dan mempraktekkan, rekan-rekan mahasiswa bisa membuat suatu aplikasi yang bernilai lah. Intinya bisa digunakan di dunia bisnis, maksudnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama tentang pembahasan modul. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dipaparkan dalam bentuk praktikum. Sekian, saya tutup saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.